Ini adalah sebuah kecelakaan lalu lintas yang luar biasa. Seorang wanita bahagia dengan kehamilannya tiba-tiba ditabrak sekelompok pengendara motor yang melaju kencang. Tabrakan itu meninggalkan luka berdarah, membuatnya menahan sakit dan meneteskan air mata. Ia kehilangan keseimbangan, terjatuh ke belakang, sementara suaminya dan motornya juga terjatuh. Wanita itu bahkan sempat berputar di udara. Ini benar-benar celaka. Meskipun kepalanya tidak terbentur, perutnya menerima benturan keras, kemungkinan besar menyebabkan anak dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Di sisi lain, geng motor perampas kalung emas itu merasa bersalah, tak bisa mengendalikan motornya, dan akhirnya terjatuh parah. Suami melompat, mendapati istrinya pingsan dan muntah darah. Pemandangan tragis ini membuatnya berniat membunuh. Geng motor ketakutan langsung kabur, menyisakan satu rekan. Rekan itu ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh suami yang marah. Tak ingin mati, rekan tersebut melarikan diri. Namun saat berlari ke jalur lawan arah, ia ditabrak bus besar. Pantas mendapat balasan. Siapa sangka tindakan rumah sakit justru lebih membuat orang tercekik. Saat wanita itu dibawa ke meja operasi, ia masih bernapas lemah. Namun, dokter bedah utama bukannya menyelamatkan nyawa, malah langsung membedah perutnya, menarik keluar bayi yang wajahnya sudah membiru, lalu menyuruh perawat muda membuangnya ke tempat sampah. Perawat muda posisinya rendah, membantah perintah dokter. Saat berjalan, lampu tiba-tiba berkedip membuatnya terpaku. Bukan karena takut hantu, melainkan karena kantong plastik itu tiba-tiba bergerak. Bayi itu ternyata belum meninggal. Perawat muda kebingungan menceritakan kejadian ini pada ayahnya. Keduanya terdiam. Di India, gadis muda belum menikah membawa pulang bayi jadi bahan omongan tetangga. Membiarkan bayi itu mati, hati mereka tak tega. Setelah ragu lama, perawat muda itu memutuskan diam-diam mengadopsi bayi tersebut. Tak disangka, keputusan yang baik dan benar ini justru 4 tahun kemudian memicu kemunculan seorang pembunuh berantai. Kasus pembakaran mayat pertama oleh pembunuh berantai ini sulit dipercaya. Di India, hanya orang kaya atau terpandang yang mampu mengendarai Mercedes-Benz. Pemilik mobil ini dihentikan paksa tengah malam. Keesokan paginya sudah menjadi arang. Kepala polisi tidak berani menyepelekan kasus ini. Segera memanggil ahli forensik terbaik, Dr. Jinjie, untuk penyelidikan. Mobil terbakar hingga tersisa kerangkanya. Pemiliknya pun sudah menjadi arang. Tidak mungkin diambil DNA-nya. Aroma daging terbakar membuat orang ingin muntah. Polisi di lokasi menutup mulut dan hidung mereka. Hanya Jinjie yang setiap hari berurusan dengan mayat tetap tenang. Ia berjongkok mengamati. Ia menemukan kejanggalan. Sabuk pengaman di kursi pengemudi terpasang dan korban tidak menunjukkan perlawanan. Ini menunjukkan pelaku membunuh di tempat lain lalu memindahkan mayat ke sini. Tak hanya itu, Jinjie mengorek-ngorek, menyadari tulang belakang korban terlepas, 8 tulang rusuk patah, dan 5 jari korban terpotong rapi. Sebenarnya dendam atau kebencian seperti apa yang membuat pelaku sampai begitu kejam menyiksa korban? Jerigen bensin di TKP membawa harapan memecahkan kasus ini karena sidik jari di atasnya kemungkinan milik pelaku. Malam itu, Jinjie yang masih buntu tanpa petunjuk menonton video pendek dan melihat sipir penjara menari. Di dinding belakangnya ada gambar pria digambar kapur. Menurut pengakuan sipir, narapidana gila Sange mengaku bisa membunuh dari jarak jauh dan yang ingin dia bunuh adalah dokter jantung, Salim. Dengan sikap mencoba-coba, Jinjie menggunakan foto Salim dan tengkoraknya untuk rekonstruksi AI, hasilnya cocok 100%. Begitu kabar ini tersebar, langsung menimbulkan kehebohan besar. Ayah Salim, Rai, datang mengidentifikasi jenazah. Ia tak sengaja mendengar sipir menyebut nama 3 saudara, lalu bersumpah membalas dendam putranya. Beberapa hari kemudian, saat 3 saudara berolahraga di penjara, narapidana baru menggali senjata tersembunyi, lalu menyerangnya. Namun, kemampuan bertarung 3 saudara luar biasa. Melawan 10 orang pun, ia tak kalah. Setelah kejadian itu, kepala polisi memimpin timnya ke penjara. Melihat dinding penuh coretan kapur, ia merasa 3 saudara hanya berpura-pura melakukan hal mistis. Mana mungkin ada orang yang bisa membunuh dari jarak jauh di dunia ini? Pasti ada kaki tangan 3 saudara di luar. Sebagai asisten, kakak Jin terus memperhatikan 3 saudara dari luar ruang interogasi. Tak lama kemudian, dia menyadari satu detail. Setiap kali nama Ankier disebut, 3 saudara menjadi gelisah. Mereka membawa 3 saudara kembali ke desa mencari Ankier, namun hanya menemukan batu nisan Ankier. Ternyata, beberapa tahun lalu, pastor menemukan bayi ditinggalkan di luar gereja. Memberinya nama Ankier, berarti malaikat dikirim dari surga. Pastor membesarkan Ankier kesulitan dan pengorbanan. Ankier tumbuh dewasa menjadi gadis cantik terkenal di seluruh daerah. Kemudian Ankier bertemu 3 saudara, saling jatuh cinta dan segera menikah di hadapan pastor. Namun kejadian selanjutnya sudah kalian ketahui. Dalam perjalanan pulang setelah pemeriksaan kehamilan, Ankier menjadi incaran geng motor dan kalung emas menyebabkan tragedi.
Ankir meninggal, sementara 3 saudara dipenjara karena pembunuhan tak disengaja. Mengapa 3 saudara membunuh Dr. Salim yang tak ada hubungannya? Kakak Jin menelusuri data dan menemukan bahwa Salim menandatangani dokumen kematian Ankir. Apakah ada sesuatu yang kotor dan tersembunyi di balik ini semua? Kakak Jin menyarankan kepala polisi segera membongkar makam dan melakukan otopsi. Malam itu, di pemakaman turun hujan deras, dalam cuaca yang begitu buruk, masih ada 3-5 orang yang berusaha keras mengayunkan cangkul. Mereka sedang menggali makam Ankir. Terjebak perangkap polisi, pencuri makam tahu harus bertaruh nyawa untuk lolos. Namun, mereka meremehkan kemampuan bertarung kepala polisi. Hanya dalam beberapa babak mereka kocar-kacir. Selanjutnya, tibalah saat membuka peti mati, saat di mana kebenaran akan terungkap. Begitu peti mati dibuka, semua terkejut tak bisa berkata-kata. Setelah Angel dimakamkan 4 tahun, tak ada tanda pembusukan. Sebaliknya, kulitnya tetap putih, halus, lembut, seolah ia hanya tidur. Media pun ramai menyebutnya mukjizat. Namun begitu kakak Jin menyentuh mayat, ia memahami penyebabnya. Karena peti mati beton sangat kedap udara, sirkulasi terhambat. Setelah Angel meninggal, kondisi lembab di dalam peti memperlambat pembusukan. Saat pemeriksaan jenazah dimulai, kakak Jin membungkuk dan langsung ketakutan. Di tempat sepi, ia diam-diam memberitahu kepala polisi bahwa meskipun Angel dinyatakan meninggal karena kecelakaan mobil, jantungnya hilang. Ditambah ramalan pembunuhan dari kakak ketiga di penjara, korban kedua adalah Direktur Rumah Sakit Pusat Majiatu. Mungkinkah direktur rumah sakit diam-diam berdagang organ menyebabkan kematian Angel? Dan itulah alasan ketiga kakak balas dendam? Bingung, kepala polisi dan kakak Jin segera mengunjungi rumah direktur rumah sakit malam itu. Direktur langsung menyatakan rumah sakitnya resmi dan tidak terlibat perdagangan organ ilegal. Pengakuan tidak langsung ini membuat suasana canggung. Tanpa bukti, kepala polisi menugaskan Niu bawahannya bekerja sebagai satpam di rumah direktur. Padahal tugas utamanya mengawasi. Lupa ponsel kakak Jin kembali. Berpamitan singkat dengan direktur. Saat menuruni tangga, dia melihat bayangan hitam. Segera dilaporkan ke kepala polisi. Begitu kata-kata selesai, suara tembakan terdengar. Semua bergegas ke lantai 2, membuka pintu. Melihat asap putih mengepul dari dahi direktur rumah sakit, ia tewas. Pelaku melompati tembok, mengendarai motor, menghilang cepat di kegelapan. Jika kakak Jin melihat pelaku melepas masker, pandangannya tentang dunia akan hancur. Orang itu bukan orang lain, melainkan asisten direktur di ruang otopsi, Laoma. Sayangnya, kakak Jin sibuk mengurus jenazah direktur sehingga tidak memperhatikan ekspresi panik Laoma. Pada saat yang sama, saudara ketiga mengungkapkan identitas rekan kejahatannya yang juga cocok dengan sidik jari di tempat kejadian. Orang itu adalah preman terkenal setempat, Sang Biao. Polisi segera menangkap Sang Biao. Setelah interaksi fisik yang bersahabat, melihat nyawanya terancam jika bungkam, Sang Biao akhirnya mengakui kejahatannya. 4 tahun lalu, ia anggota geng motor merampas kalung emas dari wanita hamil. Rekannya tewas tertabrak di jalan. Ia berhasil melarikan diri. Tunggu, ada yang tidak beres. Jika Sang Biao penyebab kematian Angel, bagaimana Sange, suaminya, bisa bekerja sama dengannya? Target ketiga ramalan pembunuhan Sange adalah penerima transplantasi jantung Angel. Kasus ini hampir terungkap, namun tak disangka kepala polisi tiba-tiba dipindahkan paksa. Tuan Lei sombong menyatakan mereka telah mendapatkan 20 juta dari jantung Angel dan kliennya adalah pejabat tinggi berpengaruh. Jadi hal ini sama sekali tidak boleh diketahui publik. Mendengar itu, kepala polisi tersenyum karena ia sudah tahu ramalan pembunuhan itu hanyalah pengalihan perhatian. Target berikutnya Sange adalah Tuan Lei. Benar saja, malam itu juga, Tuan Lei yang arogan disergap Laoma yang sudah bersembunyi di mobilnya, lalu diseret ke ruang penyiksaan. Melihat Laoma terampil memainkan alat penyiksaan, Tuan Lei ketakutan hingga celananya basah. Saat ia gemetar memohon ampun, tiba-tiba muncul sosok familiar di hadapannya. Orang itu adalah dalang di balik serangkaian kasus pembunuhan ini, yaitu ahli forensik, kakak Jin. Sebenarnya, kebenarannya sangat sederhana. Beberapa waktu lalu, saat kakak Jin mengajar kelas anatomi, ia melihat foto Angel dan langsung terpaku. 4 tahun lalu, saat bepergian, ia menolong Angel yang hampir tertabrak, dan sejak itu mereka menjadi sahabat yang saling berbagi segalanya. Angel juga memberitahu Suster Jin bahwa dia hamil dan akan segera menjadi ibu. Aku tak pernah menyangka perpisahan ini akan menjadi perpisahan selamanya. Berhenti, Ma Tua memberitahu Suster Jin bahwa putrinya, Ma Xiaomei, adalah perawat di RS Pusat Majitu. Setelah kecelakaan mobil, Salim, direktur bedah jantung, merawat Angel.
padahal bisa diselamatkan. Namun jantungnya diambil saat masih hidup, bayinya dikeluarkan dan disuruh Ma Xiaomei menyingkirkannya. Karena Ma Xiaomei berhati baik, ia membawa pulang bayi itu untuk diadopsi. Sekarang, bayi itu sudah cukup umur masuk taman kanak-kanak. Setelah mengetahui Salim melakukan transplantasi organ dan menyebabkan kematian sahabat baiknya, Angel Suster Jin sangat marah dan memutuskan bekerja sama dengan Ma Tua dan Ma Xiaomei mengungkap konspirasi di balik semua ini. Sesuai rencana, Ma Xiaomei menyusup ke kantor Salim. Begitu mendapatkan data, mereka bisa membongkar seluruh jaringan perdagangan organ. Tak disangka, Salim diam-diam menemukan Ma Xiaomei bersembunyi di tempat gelap. Salim memanggil direktur rumah sakit dan bos Lei. Ketiganya mengikat Ma Xiaomei di laboratorium, lalu menyiramnya dengan asam sulfat pekat hingga ia menjadi vegetatif. Ma Xiaomei pemberani tahu hidupnya tak akan lama lagi, namun ia menggunakan kedipan matanya untuk memastikan dan menuliskan nama ketiga penjahat. Kakak Jin, sang pastor, dan Lao Ma ingin membalaskan dendam orang terdekat mereka. Mereka merencanakan selama berhari-hari dan akhirnya menemukan rencana pembunuhan yang sempurna. Pertama, mereka membiarkan sang pastor masuk penjara dengan alasan berdoa, lalu memberitahukan daftar nama itu kepada Sange. Setelah lukisan pertama selesai, mereka sengaja membocorkannya kepada sipir, menciptakan ilusi bahwa Sange bisa membunuh dari kejauhan. Setelah itu, mereka menculik Salim, menyiksanya berbagai macam penyiksaan puas, lalu membakarnya menjadi abu. Kak Jin dan kepala polisi temui direktur. Ia siapkan alat bertimer, sengaja tinggalkan ponsel. Setelah kepala polisi keluar, ia pura-pura kehilangan ponsel, kembali sendirian ke atas. Tanpa beri kesempatan direktur bereaksi, ia langsung tembak kepalanya hancur. Saat keluar, ia sengaja berkata lihat Niji. Saat itu, alat bertimer keluarkan suara tembakan. Dengan cara ini, semua orang mengira bahwa pelaku telah menembak mati direktur. Terakhir, Jin Jie memalsukan sidik jari dan melemparkan semua bukti ke kepala sang biau. Pada hari kakak ketiga bebas dari penjara, Jin Jie menahan air mata dan berkata dia telah melakukan tanggung jawab sahabat sejati. Sekarang saatnya mengembalikan putrinya dengan selamat. Adapun Lei yang diculik, sejak saat itu tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Namun, kamar mayat yang dikelola Jin Jie bertambah satu jenazah tak dikenal, yang kemudian menjadi alat praktik anatomi bagus bagi mahasiswa.